Hello, good morning all students. How are you today? Fine, very good. Oke. Nah, jadi hari ini adalah hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Saya harap anak-anak fokus hari ini ya. Nah, ya, harus ke arah kamera, memperhatikan materi ini. Kita mau jawab pertanyaan ini di halaman 105. Buku yang kita pakai adalah buku SPS IPA, ya. Nah, berhubung bagian A dan bagian B sudah kita kerjakan, kita mau melanjutkan untuk bagian C-nya. Bagian C. Sudah siap? Nah, nanti kalian boleh tulis pembahasannya di buku tulis, ya. Supaya ingat-ingat, ya. Nanti kalau ada pertanyaan muncul, kamu sudah tahu apa yang mau dijawab. Oke, langsung saja. Buku SPS IPA di halaman 105. Ya, bagian C. Untuk nomor 1, kerjakan soal berikut ini. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya panggil ya. Excel Singarimbun. Silakan Excel. Yes, Miss. Sebentar Excel. Tunggu sayang. Tunggu nak. Excel ini mau ingatkan kembali. Apakah Excel sudah mengirim tugas kedua pelajaran IPA, tugas yang terbaru? Sudah kirim nak? Udah Miss, yang halaman 101 kan Miss? 103. Iya, betul sekali. Apakah sudah dikirim? Karena Miss mau kasih sudah, Miss. Oh, sudah. Baik ya. Nanti saya periksa lagi ya, Excel. Oke, Miss. Oke, silakan dibaca dulu ya. Yuk. Jelaskan perbedaan bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Tuliskan masing-masing 3 contoh hewan yang dapat mendengar bunyi tersebut. Oke, apa Kelelawar. Yang untuk infrasonik. Apa itu infrasonik? Yes, Miss. Jawabannya apa, nak? Infrasonik. Ya, infrasonik. Ya. Lumba. Hiu. Lumba. Bunyi infrasonik. Bisa Excel. Infrasonik. Lumba, Miss. Pengertiannya dulu, apa itu infrasonik? Nah, bunyi infrasonik. Oke, Excel masih berpikir. Nanti Miss panggil lagi ya sayang ya Excel. Excel buka bukunya dong ya. Nanti tulis pembahasannya. Miss ganti dulu Miss cancel dengan yang bernama Catherine. Silakan Catherine. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi frekuensi kurang dari berapa tadi? Kurang dari 20. Nah, bacanya adalah Hertz. Bacanya apa? Miss. Hertz, bukan Hz sayang, Hertz ya. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, contoh hewan yang dapat mendengar bunyi. Contoh hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik, anjing, dan gajah. Yang dapat. Contoh hewan.
Ini aja lah ya. Apa tadi jawabannya? Jangkrik, Jangkrik, anjing, dan gajah. dog, gajah. Oke deh. Terima kasih, Catherine. Sekarang siapa yang mau jawab mengenai audiofonik? Harus diingat ya, Catherine, apa itu infrasonik? Nah, jangan asal-asal jawab aja. Miss mau panggil Prinselo. Prinselo, coba. Ya, Miss. Yang audiofonik. Bunyi audio sonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 ribu Hertz. Dan bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Audiofonik. Ulangin, Prinselo. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hertz. Oke, 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Yang mendengar adalah siapa? Manusia. Iya, bukan hewan ya. Contohnya adalah manusia. Berarti Prinselo dong yang bisa mendengar bunyi audiofonik. Benar nggak? Prinselo. Iya, Miss. Iya, contohnya saya mau mendengarkan musik. Nah, ya hanya Prinselo yang bisa mendengar bunyi audiofonik. Oke, karena frekuensi tersebut antara 20 sampai 20.000 Hz. Ya, ingat. 20 sampai 20.000 Hz. Contohnya adalah Jericho, Carmelin, Seankai, Lionel, Jason, Gilbert, siapa lagi? Nicholas, Lois Pan, Chloe. Nah, mereka bisa mendengar. Miss juga bisa mendengar bunyi audiofonik. Sudah paham? Ya, sekarang saya mau panggil lagi. Ya, yang ultrasonik. Thank you ya, Prinselo. Chelsea Natali. Harus diingat ya, Prinselo. Silakan Chelsea. Bunyi ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi lebih dari 20 Hz dan dapat contoh hewan kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik. Bisa diulangin? Bunyi dengan frekuensi lebih dari 20 Hz, 20.000 Hz dan dapat 20.000 Hz. Contoh hewan kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Contoh hewan. Contohnya dari siapa? Ada kelelawar. Kemudian ada hewan paus. Kemudian lumba-lumba. Nah, ini adalah dia bunyinya lebih dari, wah banyak ya, lebih dari 20.000 Hz. Contohnya adalah kelelawar, paus, lumba-lumba. Sudah paham? Tapi kalau saya tanya harus tahu ya. Sekarang Miss mau panggil balik deh dengan si Excel. Ini tadi nggak tahu dia jawabannya. Excel, ulangin, dibaca dulu jawabannya. Excel, tolong buka mikrofonnya nak. Bisa Excel? Excel. Oke lah, kalau gitu Miss cancel aja ya, Miss ganti yang lain. Yaitu Miss mau panggil dulu Sean. Sean Kai, silakan Sean, baca ulang.
Lalu baca pembahasannya ya. Jelaskan perbedaan bunyi infrasonik, radiosonik, dan ultrasonik. Tuliskan masing-masing 3 contoh hewan yang dapat mendengar bunyi tersebut. Oke, silakan kita bahas. Bunyi infrasonik, bunyi frekuensi kurang dari 20 Hz. Hei, Contoh ulangi sayang. Frekuensi kurang dari 20 Hz. Ayo ulangi. frekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh hewan jangkrik, dog, gajah. Nah, lanjut. Bunyi apa lagi? Bunyi audiosonik, bunyi frekuensi antara 20 kurang 20. No. Antara, dengarkan dulu. 20 sampai 20.000 Hz. Ayo ulangi. Frekuensi antara 20 sampai 200 Hz. 20.000. Ulang. 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi Halo, contohnya? Frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Contoh manusia. Oke, yang terakhir. Bunyi ultrasonik, bunyi frekuensi lebih dari 20 Ribu. Ri- 20.000 Hz. Ya. 20.000 Hz. Contoh hewan kelelawar, paus, lumba-lumba. Oke, terima kasih saya sudah mau baca ulang. Kira-kira sampai sini sudah paham belum? Tertulis belum? Sudah ya, oke. Soal yang kedua, saya mau panggil dulu. Nanti gantian ya, nanti panggil ya namanya. Coba dulu si Jessica. Mana ini Jessica? Oke, soal kedua nak, ayo. Jelaskan bagaimana bunyi dapat dihasilkan dari alat musik gitar. Ya, apa jawabannya kira-kira? Bisa jawab? Bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh alat musik gitar? Ini sudah berlalu ya kita pelajari. Kita hanya review dengan soal. Bisa Jessica? Senar gitar bergetar karena dipetik. Getaran senar menuju sandal atau briket. Getaran menuju badan dan ruang gitar. Resonansi udara di dalam badan gitar memperkuat bunyi asli senar. Suara gitar dihasilkan. Oke, ulangin. Senar diapain? Senar gitar bergetar karena dipetik. Oke, senarnya dipetik. Nah, yang jreng ada suaranya. Benar nggak, Jessica? Punya Ya, gitar di Miss. rumah kan? Dipetik di senarnya. Jreng, baru dengar suaranya. Oke, yang kedua. Getaran senar menuju sandal atau bridle. Oke, getarannya menuju apa tadi? Menuju sandal atau bridle. Pedal atau bridge? Oke, bridge ya. Oke, poin selanjutnya bagaimana lagi? Getaran menuju badan dan ruang gitar. Oke, jadi si suara tadi getarannya ya menuju ke badan. Nah, ya badan plus ruangan gitar tadi.
ruang. Berarti ruang yang dalam itu ya, maksudnya yang badannya gede itu. Ya. Oke, lanjut. Poin keempat. Resonansi udara di dalam badan gitar memperkuat bunyi asli senar. Ya, jadi muncullah si resonansi. Ya, resonansi udara di dalam, ya. Di dalam mana? Di dalam badannya. Ya, hasilnya apa? Memperkuat bunyi asli senar. Jreng, 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 jreng. Karena ada si resonansi di dalam, apa namanya, di dalam badan gitar. Badan gitar, tempat ya. Jadi suaranya muncul cukup jelas dan sangat luas. Oke, yang terakhir. Suara gitar dihasilkan. Nah, jadi muncullah hasilnya apa? Suara gitar tadi. Langsung nyanyi deh si Squall. Nah, begitulah contohnya ya. Yang main gitar si Jessica, yang nyanyi si Squall. Bisa paham? Inilah prosesnya. Oke, saya mau sekali lagi. Silakan baca. Ini sudah ya, poin kedua ya, pembahasannya sudah tahu ya. Silakan ditulis boleh ya, Asmara. Sekarang soal ketiga. Ya, soal ketiga. Saya mau panggil Grace dulu. Ada Grace? Grace Venetia. Silakan Grace. Poin ketiga, nak, dibaca dulu pertanyaannya apa. Tuliskan bagian telinga dalam beserta fungsinya masing-masing. Oke, bagian-bagian telinga ini tugas kita ini ya. Siapa yang nggak tahu, udahlah ya. Ayo, silakan dijawab dulu, Grace. Apa bagian-bagian telinga, Grace? Grace Venetia. Grace Venetia atau bisa gambar aja ya. Ini gambar telinganya. Nah, ini dia. Oke. Halo, Grace. Grace. Ya. Yang pertama dulu saya, ini apa namanya? Ini sudah bolak-balik kita jelasin. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Oke, lalu yang ini apa sayang? Yang telinga Apa fungsinya? pada dan telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Oke, nanti coba cek ya telinganya adik atau telinganya kakak. Coba lihat di bagian telinga ada nggak bulu-bulu halus. Siapa udah pernah melihat bulu-bulu halus? Ini sudah lihat loh. Nah, oh iya betul, ada bulu-bulu halus di bagian telinga. Nah, harus dicek dulu. Cuma ini yang bisa kita lihat, sisanya nggak bisa. Lanjut ya, Grace. Ini apa, Grace? Tulang pendengaran berfungsi Apa namanya, Grace? getaran. Ulang-ulang. Namanya apa, Grace? Tulang pendengaran. Oke, apa fungsinya? Berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Oke. Cukup. Sekarang Miss mau panggil dulu ya. Michael Justin, gantian. Michael Justin, halo. Halo Michael. Coba settingannya lagi nak, suaranya Michael nggak muncul sayang, serius. Teman-temannya juga nggak dengar ya. Nanti disetting lagi ya. Oke, Miss panggil Kenzo aja, Kenzo Gabriel. Kenzo. Ya, Miss. Oke, lanjutkan ya. Ini bagian apa namanya? Yang seperti mikrofon. Gendang telinga berfungsi menerima Namanya getaran apa, bunyi halo, dari namanya apa? gendang telinga, Miss. Gendang telinga, apa fungsi gendang telinga? Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran.
Oke, yang ini apa namanya, Kenzo? Saluran Saluran setengah lingkaran. Ingat ya, saluran setengah. Nah, setengah lingkaran ya, Herwin. Oke, lanjut, Kenzo. Apa fungsi setengah lingkaran ini? Berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Oke, yang terakhir, Denis mau tanya. Kalau yang di ujung ini apa? Saluran Pipa. Eustachius. Seperti pipa. Apa namanya? Saluran Eustachius. Harus diingat. Apa fungsi saluran ini? Berfungsi Eustachius. menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Oke, Faring terima adalah kasih bagian ya, yang menghubungkan Kenzo. dengan Cukup, kerangkanya. cukup itu aja. Saluran Eustachius, ingat ya. Eustachius fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring itu apa, Miss? Bagian kerongkongan. Nah, ya, oke. Thank you, Kenzo. Selanjutnya si Herwit dulu. Herwit. Iya, Miss. Ini bagian apa namanya? Saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Apa fungsi si saraf pendengaran ini? Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Jadi kalau saraf ini sudah rusak, ada suatu benturan ya di bagian tubuh kita, sulitlah kita mendengar Herwit. Jadi Miss minta tolong jagalah tubuh kamu ya, jangan sampai kena bentur ya sayang ya. Oke, dirawat, dijaga dengan baik tubuh kita ya. Nah, yang terakhir, ini apa yang seperti lingkar-lingkarnya ini? Herwit. Koklea. Koklea, apa fungsi koklea? Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Oke, Herwin sudah paham, sudah tahu kan jawabannya? Silakan ditulislah di buku tulis ya pembahasan ini ya. Kita sudah bahas sama-sama kan dengan temannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mengenai bagian ini, bagian telinga? Oke, tidak ada. Sekarang bagaimana proses mendengar? Pertanyaan keempat. Saya mau panggil Carla. Lipi Tessa. Silakan Carla Lipi. Iya, Miss. Jelaskan proses mendengar bunyi. Bagaimana proses mendengar? Kamu dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telinga. Yang Iya, Miss. pertama apa? Proses mendengar. Carla. Jelaskan proses mendengar. Iya, Miss. Ya, jelaskan proses mendengar. Jawabannya apa? Kamu dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telingamu. Gelombang bunyi akan ditangkap daun telinga lalu menggetarkan gendang telinga. Lalu? Prosesnya itu kan panjang, Carla. Coba deh lihat di halaman 101. Udah? Nah, itu kan sudah ada kan yang poin 1. Coba kamu baca ulang. Poin 1. Halo, Carla. Getaran dari sumber bunyi. Ya, getaran. Getaran dari sumber bunyi. Yang kedua, Gelombang bunyi ditangkap daun telinga. lanjut nak sampai yang terakhir. Dijelaskan lagi. Gelombang bunyi melalui liang telinga. Ya. Bunyi menggetarkan gendang telinga.
Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirim rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Oh, oke. Jadi kita buat kesimpulannya aja lah ya. Coba kita ulang. Yang pertama, nah, jadi misalnya gini, misalnya secara lisi dengan suara musik. Nah, itu artinya getaran dari sumber bunyi. Ada suara getaran, ya. Dari sumber bunyi, getaran sumber bunyi. Misalnya, Bismillah lagi nyanyi. Si Lisi dengar, suara apa itu ya? Siapa yang nyanyi ya? Oh, Miss Mira yang nyanyi. Nyanyi apa tadi Miss Mira ya? Nyanyi balonku ada 5. Karena dengar, oh yang tadi yang adalah Miss Mira ya. Nyanyi apa tuh? Nyanyi balonku ada 5. Sumber getaran, ya kan? Sumber getaran dari sumber bunyi. Nah, oke. Yang kedua adalah gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Pegang daun telinga kamu masing-masing. Ayo. Semua siswa pegang daun telinganya. Dengar suara saya nggak? Nah, dengar dong. Jadi, si gelombang itu ditangkap. Gelombangnya, gelombang bunyi lah kita bilang ya. Ditangkap. Sama siapa? Sama daun. Daun apa nih? Daun tumbuhan, bukan daun telinga. Pegang daun telinga masing-masing, Chelsea. Dengar suara saya, Chelsea. Halo. Nah, berarti gelombang bunyi suara yang di gadget kamu ditangkap oleh daun telinga si Chelsea. Begitu. Oke. Sampai sini sudah paham? Oke, lanjut ya. Yang ketiga, bagaimana lagi prosesnya? Kemudian setelah daun telinga, gelombang bunyi ya masuk ke liang. Liang apa? Liang telinga. Setelah itu dilanjutkan lagi lah dia ya. Dilanjutkan, digetarkan. Nah, ya getar bunyi lah. Bunyi tadi digetarkan. Bunyi digetarkan oleh siapa? Gendang. Gendang telinga. Oke. Chelsea, Rio, dengar nggak suara Mika? Dengar. Jadi bunyi kamu digetarkan oleh gendang telinga yang ada di dalam telinga kamu. Makanya sampai dia, oke? Kemudian dari getaran si gendang telinga tadi diteruskan lagi dia suara tadi. Nah, suara Mika tadi bunyinya diteruskan lagi, diteruskan sampai ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tadi sudah dibacakan oleh si Grace Venetia. Apa fungsi tulang-tulang pendengaran? Ini singkatnya aja ya. Oke, supaya kalian lebih paham lagi maksudnya. Jangan sekali aja. Nah, ya. Oke. Sampai dia kemana? Diteruskan, bunyi diteruskan tadi ya. Ini bilang aja lah bunyi ya. Bunyi teruskan sampai ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya sampai kemana lagi, Miss? Sampai ke saraf. Sampai kemana tadi ya? Habis dari ini, dari tulang-tulang pendengaran kemana? Saraf atau ke koklea? Ayo, Gera Miguel, jawab dulu pilihannya. Dari tulang-tulang pendengaran, ini mau diteruskan kemana? Ke saraf pendengaran atau ke koklea? Coba jawab dulu. Gera, saraf pendengaran atau ke koklea? Gera dia nggak tahu, dia diam aja. Kemis mau panggil lagi deh. Kual, coba kual, jawab dulu. Ke saraf pendengaran atau ke koklea? Kual yang kak. Mana lagi? Koklea. Koklea. Habis dari
tulang-tulang pendengaran ditangkap bunyi tadi. Nah, ya. Lalu ditangkap si sumber bunyi tadi, sumber getaran ya, oleh koklea. Ya, sampai di koklea, dikirimkanlah ke saraf. Ya, lalu dikirim ke saraf. Saraf apa ya? Saraf pendengaran. Ya, si sumber bunyi tadi. Nah, sudah sampailah dia ke otak kita, ke saraf pusat, yaitu otak. Jadi otak lah yang mengatur kita. Oh, dengarkan ini suara Miss Mira lagi nyanyi. Nah, begitu. Sudah paham sampai di sini? Grace? Berhubungan loh ini. Saraf pendengaran dengan otak kita terakhir. Ya, seperti ini penjelasannya. Oke, soal keempat. Ya, harus kita pelajari ulang. Soal keempat. Coba Miss panggil dulu. Gilbert. Brilian. Baca soal kelima. Soal kelima. Gilbert Brilian. Bagaimana cara menjaga kesehatan mata? Gimana caranya? Ada yang tahu? Ayo, Gilbert. Jawabannya apa, Gilbert? Kesehatan mata, bagaimana caranya? Ini sebenarnya bukan mata ya, telinga ini. Salah ini, sorry. Kita ganti aja ya, telinga. Nah ya, menjaga kesehatan telinga aja, bukan mata. Kita ralat ya. Menjaga kesehatan telinga. Siapa yang tahu yang telinga? Gilbert tahu nggak jawabannya apa? Apakah yang boleh dipukul-pukul? Apa nak jawabannya? Apa ini? Ya. Kesehatan dan telinga harus selalu kita jaga agar telinga dapat berfungsi dengan baik. Cara merawat telinga antara lain sebagai berikut. Menghindari mendengar bunyi terlalu keras atau menutup telinga jika dengar suara yang terlalu keras. Membersihkan telinga dengan kapas dan baby oil atau air bersih. Cukup bersihkan telinga bagian luar saja. Tidak dengan benda tidak memasukkan benda tajam ke telinga. Iya, tidak memasukkan benda tajam ke telinga. Nggak boleh ya, Gilbert? Tidak boleh memasukkan benda tajam ke telinga. Singkat aja sayang. Nah ya, tidak boleh ya, dilarang, nanti berbahaya. Oke, sekarang Squall. Saya mau panggil Squall. Silakan coba lihat yang bagian soal pengayaan. Nah, coba lihat soal pengayaan Squall, baca dulu. Berdasarkan gambar tersebut, apa tujuan orang pada gambar menutup telinga? Kenapa orang tersebut menutup telinganya, Squall? Yang bagian B berdasarkan jenis bunyinya, termasuk bunyi yang bakal yang dihasilkan alat tersebut. Apa akibat jangka panjang jika pekerja tersebut tidak menutup telinga selama ia bekerja?
Oke, jadi jawabannya apa kira-kira, Puan? Kenapa si pekerja mengebor dinding ini harus menggunakan penutup telinga, sayang? Apa sih tujuannya? Oke, saya punya pembahasan. Silakan baca kembali, Paul. Ini boleh kamu tulis ya. Silakan, Paul. Tujuan menutup telinga adalah untuk mengurangi paparan kebisingan atau meredam suara bising untuk mencegah masalah kesehatan di masa depan. Oke, itulah dia jawabannya ya. Bagian B-nya Berdasarkan jenis bunyinya termasuk bunyi apakah bunyi yang dihasilkan alat tersebut. Jenis bunyi audiosonik, audible frequencies. Iya, Jenis bunyi yang audiofonik dapat ya. didengar. Oke, Jenis bunyi yang selanjutnya dapat apa didengar. Apa akibat jangka panjang jika pekerja tersebut tidak menutup telinga selama ia bekerja? Dapat meningkatkan risiko seseorang